warahmatullahi wabarakatuh. Salam lambung sehat. Apa kabar kawan-kawan dan teman-teman saya yang masih menderita dan memperdalami penyakit GERD, anxiety, psikosomatis atau yang semisalnya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua diberi kesehatan, kekuatan, juga kemampuan untuk menuju kesehatan dan juga menghadapi si penyakit ini ya, yang bikin kita resah di setiap detik, bahkan di setiap menit gitu ya. Kita selalu resah dikarenakan penyakit ini. Maaf, udah lama ini saya nggak bikin video karena bukan nggak mau ya, bukan sombong atau sebagainya, tapi kalau saya tuh pada dasarnya kalau bikin video itu harus ada eksperimen yang saya lakukan dan juga berhasil, dan juga ada manfaatnya gitu. Hari ini saya cuma mau ngasih masukan aja atau motivasi buat sahabat-sahabat saya yang masih resah dengan penyakit ini. Jadi maaf ya, bukan nggak mau ngasih tips, karena kemarin saya sempat bereksperimen dengan obat-obat herbal dan juga dengan terapi-terapi, tapi nantilah di video berikutnya saya ulas. Khusus untuk hari ini itu cuma ngasih motivasi aja, karena di kampung saya ini ternyata bukan saya aja yang menderita, ternyata ada beberapa orang gitu, dan mereka tahu kalau saya sembuh dari anxiety, lalu mereka manggil saya kasih motivasi, dan gejalanya hampir sama kayak waktu saya dulu ya. Jadi motivasinya buat yang masih lemas, yang masih belum berani keluar, atau yang masih ngerasa kalau makan itu takut-takut gitu ya. Itu yang pertama pasti kan basicnya itu ada keberanian kita ya, keberanian dalam melakukan sesuatu yang kita takuti, dan sebenarnya yang dilakukan itu tidak berbahaya untuk diri kita. Contohnya ya, ada di sini saya kalau ngobrol itu kata saya ini kurang kalori dan kurang vitamin, coba makan ikan di pindang gitu ya, di pindang. Tapi dia katanya takut. Terus yang satunya lagi takut keluar kalau ke warung, dia baru juga nyampe halaman depan udah balik lagi. Kemarin lucunya dia sholat Jumat cuma 1 rakaat langsung kabur. Dan mungkin sisanya hampir sama lah ya gitu. Cuman saya mau ngasih motivasi aja, mau ngasih masukan. Apa yang dirasakan kawan-kawan dan juga yang dirasakan sahabat-sahabat ini saya rasain dari ujung kuku kaki sampai ke ujung kepala, itu saya rasain, dari pegal-pegal, kedut-kedutan, dan perut nggak enak, panas dan sebagainya, itu udah saya rasain sepanjang saya mengalami penyakit anxiety itu ya. Oh, dan juga camkan sekali lagi ya, saya itu secara total belum sembuh ya, belum sembuh total. Jadi kalau keliangan masih ada juga sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau anxiety alhamdulillah udah total, udah jarang banget. Paling ya kalau was-was itu mah wajar ya, itu karena manusia normal. Resepnya itu simple. Kalau kita ingin bebas dari anxiety, lemas, lesu, kita harus didukung dalam 2 hal gitu ya, pola pikir dan juga makanannya gitu. Biasanya itu yang anxiety itu, kenapa bisa terjadi anxiety berkepanjangan dari kepala ke puyeng lalu anxiety, itu karena saya perhatikan itu penderita anxiety terlalu banyak larangan makanan, sehingga asupan vitaminnya itu tidak terpenuhi gitu. Kayak dulu kan contoh, misalkan kalau kita sebelum GERD ya, saya sebelum GERD puyeng dikit, lemah, lesu, minum kopi langsung sembuh gitu. Nah, karena hari ini karena waktu itu ya saya GERD anxiety kan minum kopi takut ya. Nah itu sebenarnya karena terlalu banyak makanan-makanan yang kita nggak konsumsi gitu. Nah, bagaimana cara menanggapi ini? Misalkan yang masih lemes gitu, itu biasanya ya mayoritasnya itu karena glukosanya rendah gitu. Glukosanya di dalam tubuh glukosanya rendah, jarang yang minum yang manis-manis. Kalau madu kan glukosanya rendah ya, tapi menyehatkan, bukan berarti tidak menyehatkan, cuman rendah. Cobalah minum minuman yang manis-manis seperti air gula merah, yang gula kawung ya, jangan gula yang campur kelapa, gula asli kawung biasanya di sini dinamainnya itu diiris-iris diminum kalau saya gitu, atau gula putih doang gitu, masukin tehnya yang jangan yang terlalu kental, celupin aja asal berwarna dikit udah minum. Jadi
cobalah yang masih lemes-lemes minum minuman yang manis-manisnya tapi yang yang benar-benar ada manfaat bagi tubuh gitu ya. Jangan dulu minum minuman yang yang di eceran-eceran gitu, janganlah, yang tradisional aja. Syukur-syukur kalau minum jamu atau beras kencur yang gitu, yang manis-manis. Terus juga glukosannya tingkatkan, misalkan kalau yang untuk makanan itu biasanya yang mengandung serat. Kan kurang sekarang suka bingung ya, yang gimana nih makanan yang serat yang bagus. Sebenarnya semua makanan serat yang bagus, cuman ada yang lebih yang lebih pro kepada tubuh kita. Itu diantaranya itu adalah kalau ada sagu sama ketela pohon atau singkong, itu bagus banget buat yang masih ada suka lemes-lemes gitu. Nah, dan juga makanan-makanan yang berprotein seperti ikan gitu ya. Kalau yang suka ikan lebih bagus ya, ikan nila atau ikan apalah, kalau saya dipindang dulu ya, di bumbu kuning gitu. Kalau digoreng kata saya boleh aja, cuman kalau itu mah gimana selera, yang penting coba makan ikan, sering makan ikan, tadi singkong kalau ada sama sagu atau kentang gitu. Insya Allah itu kalau kita tekunin, jangan pernah bosan ya. Kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang bikin sembuh untuk jangka panjang, jangan bosan. Kan dikit-dikit bosan, dikit-dikit belum sembuh, ganti lagi. Nah, jangan lah ya. Kalau obat-obat herbal udah tau lah ya dari YouTube yang lain, silahkan cuma coba. Cuman saya motivasinya yang masih lemes-lemes. Nah, kalau sudah lemesnya hilang, insya Allah si anxiety bakal berangsur sembuh, karena kita bertenaga. Anxiety pemicu anxiety datang itu karena tubuh kita yang lemas, bergetar, dada berdetak gitu ya. Cobalah makan makanan yang seperti itu. Kalau yang udah kuat kopi, sebenarnya kopi udah nggak apa-apa sih ya, cuman kitanya aja yang masih takut jadi was-was. Sebenarnya udah nggak apa-apa gitu, tapi ya jangan dulu lah ya, nggak nyaranin gitu. Terus cobalah kalau sambal dimakan juga sedikit-sedikit. Caranya gini, si cabenya itu kalau dulu saya gitu ya tahapnya, si bulir-bulirnya itu saya buang dulu, yang dimasukin itunya kulit-kulitnya. Itu juga cabai yang nggak begitu pedas itu juga kan si cabai itu meningkatkan imun tubuh juga gitu kan sebenarnya gitu. Cuman karena kita tadi takut ini itu takut kamu ya, makanya asumsi makanan yang harusnya terpenuhi di dalam tubuh jadi berkurang gitu ya. Sekali lagi yang masih kambuh gitu ya. Istilah kambuhnya itu sebenarnya luas ya, nggak, setiap orang berbeda-beda, padahal sama-sama itu aja. Intinya kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Yang masih kelingan, kan udah ada di video yang saya sebelumnya, terapinya itu saya lakuin. Alhamdulillah ada peningkatan yang dulunya saya kan nggak bisa nyetir, berkegiatan berat, alhamdulillah gitu. Ini saya buktikan. Sekali lagi, saya ini bukan seperti YouTuber yang lain, saya belum sembuh total, tapi saya mau membuktikan ke sahabat, ke kawan-kawan bahwa kita itu bisa sehat. Buktinya saya udah alhamdulillah naik 12 kilo, yang awalnya 45 kilo sekarang 65 gitu, 64 gitu segitu. Yaitu dengan kegiatan yang rutinitasnya tidak dibosenin gitu. Kecuali kalau olahraga ya saya seminggu 2 kali, atau kadang-kadang seminggu 3 kali ya. Olahraga mah itu gimana mut-mutan sih ya. Tapi alhamdulillah saya udah bisa beraktivitas layaknya orang-orang normal, walaupun kadang-kadang ada kambuhnya, sakit kepala, dan itu mah karena mungkin sisa-sisa dari kemarin. Doakan juga saya semoga cepat sembuh ya. Pokoknya semangat terus. Ini bukan penyakit berbahaya. 99% penyakit ini tidak berbahaya. Jadi yang 1%-nya kita nggak usah mikirin yang macam-macam. 1% itu kemungkinan yang sangat jauh sekali kalau emang kitanya fatal. Misalkan lagi lesu, lelah banget, dikerja keraskan, nah itu baru 1% yang muncul. Jadi nggak usah lah ya, pokoknya semangat terus. Dan juga bagi yang muslim, maaf bukan mendiskriminasi ya, ini kan saya kebetulan muslim, coba dawamkan zikir-zikir yang membuat kita adem. Contohnya seperti baca sholawat dan banyak istighfar. Itu dirasakan saya manfaatnya begitu mempengaruhi ke saya itu ya, hampir 100% itu ya, dengan kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan juga apa yang saya lakukan ini semata-mata hanya ingin sahabat-sahabat juga sembuh, karena saya juga mengalami itu, dan itu sangat berat sekali. Orang lain mentertawakan, kita yang tersiksa, betul nggak? Nah itu makanya cobalah lakukan sesuatu apa yang saya
kasih motivasi dengan istiqomah, dengan berkelanjutan, dengan konsisten. Kalau bosanan ya lama sembuhnya gitu ya. Oke, sehat terus dimanapun Anda berada, mau cewek, mau cowok, tua, muda, pokoknya semangat terus. Ini bukan penyakit berbahaya. Yang berbahaya itu adalah pola pikir kitanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.